Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Karena itu mari kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan pada saat ini, kita masing-masing mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur
pagi ini ya Tuhan, mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang tetap setia memelihara, memberkati kehidupan kami semua, sehingga kami tetap berada dalam keadaan baik pada hari ini, pada hari Minggu, hari yang telah Tuhan kuduskan ini, yang di dalamnya kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan hendak beribadah menyembah Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa ada dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu, perkenankan kami memohon kepadamu, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, kuduskan kami, sehingga kami layak beribadah menyembah Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami, memohon pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita respon berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua umat Tuhan, orang-orang percaya. Kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman itu dengan nyanyian berikut ini. Yesus
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada hari ini, melalui firman-Mu yang hendak Engkau katakan, yang hendak diperdengarkan, yang hendak kami renungkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, Tuhan tolong kami untuk merenungkannya, dan seterusnya ketika kami kembali ke tengah-tengah keseharian hidup kami. Tuhan pun juga memampukan kami untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai bahan perenungan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, termasuk ketika kami melakukan seluruh aktivitas hidup kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab pengabdian kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, terambil dari dua bahagian kitab suci. Yang pertama dari Amsal pasal 26 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal 26 ayat 13 hingga ayat yang ke-15, dan pembacaan yang kedua dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kita mulai dengan bacaan yang pertama dari Amsal pasal 26 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijaksana daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Bacaan yang kedua dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Demikian dua bahagian firman Tuhan dari Galatia pasal 26 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 hingga, dan Amsal pasal 26 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian berikut ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat kehidupan pada hari ini. Pada masa pandemi Corona sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang bersaksi seputar aktivitas keseharian sekitar kegiatan hidup sehari-hari, dan tiap-tiap orang punya kesaksian masing-masing tentang kegiatan hidup yang dilakukan atau aktivitas keseharian hidupnya dalam masa pandemi Corona ini. Rata-rata orang mengatakan dalam kondisi sulit sekarang ini bahwa sangat riskan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari secara maksimal karena adanya ancaman virus corona. Semua orang berkata demikian, penuh dengan risiko. Sangat berbahaya kalau dalam masa pandemi corona yang masih dalam kondisi seperti sekarang ini, kita secara bebas dengan niat mau memaksimalkan kegiatan hidup kita bekerja, karena kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa celaka, kita bisa terpapar dengan virus corona. Nah, karena dalam kondisi seperti itu, karena ancaman virus corona itu, saudara-saudara, ya hampir semua orang mengatakan bahwa kami atau sebaiknya kita jangan dulu terlampau sibuk melakukan aktivitas hidup kita sesibuk di masa-masa yang lalu ketika belum ada pandemi corona. Ya, ada yang mengatakan cukup kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi juga ada kenyataan dan ada kesaksian, saudara-saudara, bahwa dengan alasan pandemi corona ini benar-benar merasa enggan untuk melakukan aktivitas apapun. Malah ada yang mengatakan, ya kalau sehari-hari kami hanya bangun, mandi, memasak, makan, lalu masuk di kamar lagi. Ada yang sama sekali takut keluar dari rumah, apalagi mau melakukan kegiatan di pelataran rumah, di halaman rumah untuk menyapu, membersihkan halaman, parit dan lain sebagainya, karena alasan ketakutan terhadap virus corona. Nah, alasan yang dikemukakan orang untuk tidak beraktivitas secara maksimal dalam masa pandemi ini, ya sudah pasti siapapun akan mengatakan itu logis, itu masuk di akal. Namun saudara-saudara, ada juga yang bersaksi, ada juga yang mengatakan bahwa biar juga tidak corona, biar juga tidak ada pandemi corona,
Kalau memang seseorang itu pada dasarnya memiliki sifat malas beraktivitas, ya tidak ada bedanya ada corona atau tidak ada corona. Sehingga seorang pemuda pernah mengatakan, Pak Pendeta, sudah bagus begini kita ibadah online terus saja. Saya katakan, mengapa lebih suka ibadah online? Ya karena saya malas bangun, saya malas keluar kamar, jadi lebih enak di tempat tidur saja tanpa mandi, buka video, nonton YouTube. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu, saudara-saudara. Nah, yang mau disoroti oleh penulis Amsal di sini, saudara-saudara, adalah perkara kemalasan. Sifat dasar malas itu yang sering atau bahkan mungkin telah mencengkeram kepribadian seseorang sehingga ia menjadi seorang yang pasif dalam kesehariannya, apatis, enggan, tidak ada gairah untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kalaupun ia bekerja di kantor sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai karyawan swasta, di tempat kerjanya juga ia tidak bekerja secara maksimal, padahal tidak ada virus corona ya pada masa-masa yang lalu. Sehingga saya agak sedikit tersenyum, saudara-saudara, ketika ada warga gereja yang mengatakan, mengapa gereja belum dibuka, mengapa pendeta belum adakan ibadah di gereja, padahal kita sudah mau sekali datang di gereja. Tetapi saya berpikir, dahulu tidak ada corona, malas juga pergi ke gereja. Ya, belum tentu nanti kalau pandemi corona berlalu akan hadir secara aktif di gedung gereja mengikuti ibadah-ibadah rutin. Jadi di sini, saudara-saudara, penulis Amsal begitu tajam menyoroti perkara kemalasan itu, soal orang yang memiliki sifat dasar yang malas. Dan pada umumnya orang yang malas itu selalu punya alasan-alasan untuk tidak mau melakukan aktivitas hidup. Coba kita baca dalam bacaan kita tadi. Dalam Amsal 26 mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang ke-13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Jadi ancaman bahaya dijadikan alasan untuk tidak beraktivitas. Sepintas kedengaran itu masuk di akal, tetapi sebenarnya itu hanya alasan untuk menghindari kegiatan atau pekerjaan, tidak mau melakukan sesuatu yang harus dikerjakan. Bahkan lebih tajam lagi, lebih jauh lagi, penulis Amsal ini menggambarkan bagaimana profil sosok seorang yang memiliki sifat dasar pemalas. Ia mengatakan bahwa si pemalas itu seperti seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Lebih banyak menganggur, lebih banyak berdiam diri, pasif, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita menghakimi diri kita atau siapapun juga. Siapakah yang dikategorikan atau yang dimaksudkan orang yang rajin, atau sebaliknya orang yang disebut oleh firman Tuhan tadi orang yang malas atau si pemalas itu. Namun bagi kita orang Kristen, namun bagi kita orang percaya, beraktivitas hidup itu, melakukan kegiatan hidup itu atau bekerja itu, apapun bentuk
pekerjaan itu haruslah selalu kita ingat bahwa itu adalah titah Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita untuk dilakukan demi hidup kita, demi kelangsungan hidup kita, demi kebaikan hidup kita, demi kebahagiaan hidup kita. Karena itu sama sekali tidak ada alasan untuk tidak beraktivitas, untuk tidak bekerja. Terlebih lagi mau memelihara sifat kemalasan itu, ya, enggan untuk beraktivitas dan cenderung untuk hanya mau bersenang-senang, ya, atau istilah orang sekarang terima bersih atau timber. Tidak mau berupaya, tidak mau berjuang, tetapi hanya mau dan mencari yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja. Nah, kita tidak boleh seperti itu, saudara. Sifat dasar seperti itu tidak boleh dipelihara, apalagi dijadikan sebagai sebuah kebiasaan ataupun mungkin jadi sebuah kultur. Justru harus sebaliknya kita membangun kultur kerja, mentalitas kerja yang konstruktif bagi kehidupan kita. Karena beraktivitas hidup itu, saudara, bukan saja kita pahami, kita yakini sebagai satu-satunya jalan atau cara yang ditempuh oleh Allah untuk memelihara dan memberkati kehidupan kita, tetapi juga punya manfaat biologis, punya manfaat yang terkait dengan metabolisme tubuh kita, kesehatan jasmania kita. Ya, karena itu orang berolahraga. Ada yang lari pagi, ada yang senam, ada yang mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari supaya tubuh menjadi segar, bugar. Jadi saudara-saudara, sekalipun dalam kondisi pandemi corona ini sekarang ini yang masih menakutkan bagi kita, mari kita tetap tidak kehilangan semangat untuk beraktivitas. Mari kita tetap punya gairah untuk bekerja. Apa saja yang dapat kita jangkau untuk kita kerjakan, kita lakukan, lakukanlah itu, supaya kita tetap produktif, supaya kehidupan ini tetap dinamis, berlangsung, berjalan. Sekali lagi, dan harus direnungkan terus-menerus bahwa beraktivitas hidup itu, bekerja itu, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, adalah titah Tuhan, perintah Tuhan bagi kita semua. Dan itulah cara satu-satunya yang ditempuh oleh Allah untuk menuntun kita kepada kehidupan, untuk memelihara dan memberkati kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus merenungkan dalam keseharian hidup kita ungkapan yang biasa kita dengar, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bahkan bekerja atau melakukan pekerjaan itu adalah sebuah doa, adalah sebuah perjuangan yang kita lakukan, yang kita yakini dipimpin oleh Tuhan untuk mengantar kita kepada kebaikan hidup, supaya hidup kita menjadi baik. Memang harus kita akui, saudara-saudara, bahwa melakukan pekerjaan itu, melakukan aktivitas hidup itu juga menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman. Kita bisa capek, kita bisa merasa lelah, bahkan ada yang stres. Tetapi kita harus tetap melakukan pekerjaan kita, aktivitas hidup kita. Ya, kata firman Tuhan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu yang akan kita dapatkan. Karena itu pada bahagian yang kedua dari pembacaan kita tadi, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, janganlah kita bosan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena apabila sudah datang waktunya
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apapun yang saudara pahami, yakini dengan sungguh-sungguh bahwa itu adalah kehendak Allah untuk dilakukan atas kehidupan ini, di dalam dan melalui kehidupan ini, untuk kebaikan kita, kerjakanlah itu, lakukanlah itu, perjuangkanlah itu. Karena kata firman Tuhan, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tidak menjadi orang yang lemah dalam semangat untuk melakukan pekerjaan. Tuhan memberkati perbuatan baik saudara-saudara, usaha, kegiatan kita. Amin. Kembali kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mari kita iringi dengan nyanyian berikut ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, mensyukuri firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus rajin dan tekun melakukan kegiatan-kegiatan hidup kami, terutama yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab itulah jalan dan cara yang Tuhan pakai, tempuh untuk memelihara, memberkati kehidupan kami, mengubah kehidupan kami menjadi baik dari waktu ke waktu. Apapun pekerjaan kami, profesi kami, apapun bentuk aktivitas hidup yang kami lakukan, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun atau sedang bersuka cita karena pengalaman-pengalaman indah yang diyakini Tuhan yang bekerja melalui kehidupan mereka. Tuhan berkati sukacita dan bahagia mereka. Jemaat-Mu di tempat kediaman masing-masing dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan kiranya hadir melaut mereka, menyapa dengan berkat kehidupan, terutama saudara-saudara kekasih kami yang masih dalam kondisi sakit. Kekasih kami Bapak YB Pemuso, Bapak Roy Rustam, Bapak dan Ibu Rapang, Ibu Mardiasi John Pasai, anak kekasih kami Arjen Robin, kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilalo, Mama Nesar, Bapak M Tang Dionggah, Bapak dan Ibu Daniel Kana, kekasih kami Bapak YB Lande, Ibu Yuliana Lande, Ibu Sarapang, orang tua dari Bapak Angga, putri dari Bapak Lukas Sampe, dan segenap warga jemaat Tuhan yang masih dalam kondisi sakit. Tuhan hadir
memberi kekuatan, penghiburan dalam suka duka cita mereka. Mereka meyakini bahwa ada Tuhan yang siang dan malam beserta mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu yang sekarang ini masih bekerja di perantauan dimanapun mereka berada, di dalam dan luar negeri. Tuhan berkati mereka semuanya. Anak-anak kami, generasi muda kami yang sedang berjuang dalam masa-masa pertumbuhan pendidikan, penuntutan ilmu, Tuhan tolong dan berkati supaya mereka semua boleh menjalani kehidupan ini, membangun masa depan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga atas pertolongan-Mu. Sejumlah anak-anak kami boleh sukses lulus memasuki perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan tolong mereka untuk memulai dan menjalani masa perjuangan di perguruan tinggi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Kami serahkan kehidupan bangsa kami di bawah pengaturan pemerintah kami. Tuhan berkati supaya kondisi kami boleh mengalami keadaan yang pulih kembali, terutama kondisi perekonomian kami, sehingga kehidupan kami kembali boleh bersemangat. Roda perekonomian kami boleh berputar kencang untuk mengantar kami pada keadaan yang lebih baik dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, seluruh kota dan kabupaten yang akan menggelar pilkada pilwalkot, termasuk Kota Madya Makassar pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan berkati segenap calon-calon pemimpin. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau sendiri ya Tuhan akan memimpin warga gereja, umat Tuhan, warga masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang Engkau kehendaki sebagai wakil-Mu untuk mengatur kehidupan di kota ini. Karena itu kami serahkan mereka semuanya. Tuhan berkati. Berkati penyelenggara pesta demokrasi, aparat keamanan supaya boleh bekerja dengan baik secara profesional. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dalam segala perjuangan mereka masing-masing, dalam kondisi kehidupan mereka masing-masing. Hiburkan, karuniakan semangat, rasa percaya diri yang besar bahwa ada Tuhan yang terus-menerus memimpin kehidupan ini menuju masa depan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan khususnya kehidupan jemaat-Mu, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat, khususnya jemaat Gipil Kalpari Makassar ini. Bahwa dalam tahun ini kami semua dalam segala kapasitas kami sebagai pendeta, penatua, diaken akan memasuki masa-masa berakhirnya tugas pengabdian kami secara periodik. Tuhan berkati kami dalam mempersiapkan segala sesuatu, termasuk menyangkut proses pemilihan majelis ke depan dan hadirnya seorang hamba Tuhan, pendeta di tengah-tengah jemaat ini yang akan memimpin, menggembalakan jemaat-Mu untuk membangun gereja Tuhan, gereja Protestan Indonesia Luhu. Berkati majelis pekerja sinode dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI wilayah yang juga akan menggelar sidang wilayah pada tahun ini, di mana kami selaku gereja Protestan Indonesia Luhu akan menjadi tuan dan nyonya rumah penyelenggaraan sidang wilayah itu. Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah sepanjang hari ini, hari Minggu, hari yang telah dikuduskan ini, kami boleh menikmati sukacita bahagia dari Tuhan bersama-sama dengan semua orang yang kami cintai, kasihi di sekitar kami. Sempurnakan doa, permohonan, harapan jemaat. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah hidupmu. Jalanilah hidup ini dengan tetap bersemangat melakukan kegiatan hidup, pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan saudara-saudara, dan akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Mari kita mengakhirinya dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.